1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi benih yang 1 Petrus 2 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan Shalom Minang, perkenalkan nama saya Elisa Santri dari Sektor D. Terus ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Halo Minang, hafalan hari ini saya bacakan dari 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan oleh benih yang fana, bukan dari benih yang tidak. Kalau Minang saya akan menghafalkan 1 Petrus ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukanlah tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh Allah yang hidup dan yang kekal. Dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Terima kasih. Salam Minang dan guru sekalian, guru saya kita dari Sektor A mau menghafalkan ayat hafalan dari 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi yang benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin.
kasih Nang. Shalom Minang, saya Enrique, kelas tengah dari sektor F. Hari ini saya akan menghafalkan hubungan 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang Shalom Minang, shalom teman-teman semuanya. Saya Anggi Rangkis, saya dari kelas besar dan saya dari sektor F. Kali ini saya akan membacakan ayat hafalan dari 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya Stephen Tobias Sirat. Saya akan membacakan firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu yang dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah. Minang, nama saya Angelika Ritonga, kelas besar dari sektor F. Saya akan menghafalkan ayat hafalan hari ini 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah. Fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Terima kasih. Salam teman-teman, nama saya Francisco Liam dari sektor B. Saya akan menghafalkan ayat hafalan 1 Petrus 1 ayat 23. Kan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup yang kekal. Oke, sekarang karena kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya Inang Fikar dan juga guru-guru sekolah minggu yang ada di sini mau menyapa anak-anak kami yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah. Kami percaya bahwa semua anak-anak sekolah minggu kami dalam keadaan sehat. Maka ketika guru-guru sekolah minggu menyapa dari depan, maka jawaban dari anak-anak kami juga tentu penuh dengan sukacita. Oke, Inang Fikar dan guru-guru sekolah minggu, kita mau sapa anak sekolah minggu kita yang di rumah dulu. Shalom anak semua, ya 1, 2, 3 ya.
Shalom anak-anak kami semua. Apa kabar pagi hari ini? Apa jawabnya nak? Luar biasa. Berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Oke, persiapkan hati, duduk yang rapi. Alkitab dan Kidung Jemaat tentunya harus sudah dipersiapkan. Nah, sebagai lagu pembuka kita anak-anak kami semua, kita angkat satu pujian kita di pagi hari yang indah ini dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa yang dibawakan oleh Tante Ocha. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih setiamu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan sepanjang minggu ini kami merasakan kasih setia Tuhan. Dan pada saat ini kami mau ibadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Berkatilah acara ini hingga selesai dan menjadi berkenan di hadapan-Mu dan menjadi kekuatan pada kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Jadi sukacita bagi kami untuk senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati juga hamba Menang David yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi dan semuanya tersampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami berserah kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, anak-anak kami semua, sekarang kita mau menggerakkan seluruh tubuh kita dulu. Kita mau senam-senam kecil dulu, harus penuh dengan semangat. Dan kita mau senam-senam kecil sambil menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Maka dari itu, jangan ada yang malas-malasan. Inang mau semuanya anak-anak kami dari sektor A sampai sektor F, dari kelas kecil hingga kelas besar, tidak ada yang malas-malasan. Inang mau sekarang, ayo anak-anak kami berdiri. Ayo, ayo. Oke, sekarang semua sudah berdiri. Kita akan bergerak. Kita akan memuji Tuhan. Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua.
Pikar. Inang Pikar. Yesus memanggil namamu, Inang Pikar. Yesus memanggil namamu, Inang Pikar. Inang Pikar, apa jawabmu? Yesus memanggil namamu. Oke, Inang Teo. Ku jawab ya, ya, ya. Kurang kuat. Ku jawab ya, ya, ya. Lebih kuat. Ku jawab ya Tuhan. Ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oke, sekarang Inang mau panggil anak sekolah minggu yang di rumah, Martin Simorangkir. Yesus memanggil namamu, oh si Martin. Yesus memanggil namamu, oh si Martin. Oh si Martin, apa jawabmu? Yesus memanggil namamu. Ayo Martin, dijawab sayang dari rumah. Kurang kuat, lebih kuat. Oh ye, oh ye. Sekarang Inang mau panggil satu lagi, Eunike. Kevin. Yesus memanggil namamu, oh Nike. Yesus memanggil namamu, oh Nike. Oh Nike, apa jawabmu? Yesus memanggil namamu. Apa sayang jawabnya? Satu lagi dari sektor A, Putri Purba. Yesus memanggil namamu, oh si putri. Yesus memanggil namamu, oh si putri. Oh si putri, apa jawabmu? Yesus memanggil namamu. Mana suaranya? Ayo Nak? Putri. Lebih kuat nak, lebih kuat. Satu lagi ya, yang jauh di Barelang ujung sana, Erika Sitompul. Yesus memanggil namamu, oh Erika. Yesus memanggil namamu, oh Erika. Oh Erika, apa jawabmu? Yesus memanggil namamu. Ayo Barelang, jawabannya mana? Kurang kuat, lebih kuat. Oke, kita semua ya. Semuanya. Yesus memanggil namamu, semuanya. Yesus memanggil namamu, semuanya. Semuanya, apa jawabmu? Yesus memanggil namamu. Jawab sama-sama yuk. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Di atas. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi semuanya, ku jawab ya, ya, Ku ya. jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya, adik-adik sekolah minggu, Inang lihat masih ada yang berdiri, masih ada yang belum siap-siap mau berdoa. Untuk itu kita berdoa dulu ya, adik-adik semua ya. Tapi kita bernyanyi satu lagu, musik. Sambil sikap berdoa ya, adik-adik semua ya. Lipatlah tangan, tutup mata,
tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mari adik-adik semua kita berdoa, ikuti Inang David ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi ini karena Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, sukacita yang daripada Tuhan. Di saat pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami rindu, kami undang Tuhan Yesus hadir di tempat ini, di hati kami. Dan biarlah kiranya melalui firman-Mu kami diberkati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat guru sekolah minggu kami yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi dan berkati. Dan kami berdoa supaya setiap telinga kami boleh pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan jikalau ada kuasa-kuasa yang mengganggu kami, yang tidak berasal dari Tuhan, yang tidak mengkonsentrasi kami saat ini, kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Allah yang bekerja di tempat ini dan di hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik semua, salam rindu, salam kangennya Inang ya. Memang berapa hari Inang tidak datang, karena Inang memang sakit ya adik-adik semua. Nah hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik semua, wah Inang lihat sudah semua pegang Alkitab, hebat. Ada Tio, ada kayak Kanaya, bahkan ada juga ya Yemima sudah siap-siap semua ya. Oke, untuk itu kita buka dulu ya adik-adik semua firman Tuhan dari Yeremia, dari kitab Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan 16. Sudah dapat adik-adik semua? Sekali lagi ya, Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan, yuk kita sama-sama baca ya, sama Inang David ya. Yuk kita baca sama-sama. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Sedemikian firman Tuhan adik-adik. Ada amin? Ada amin? Baik. Nah, tema kita hari ini yaitu tunas keadilan. Nah, adik-adik semua, di sini ada seorang nabi yang bernama Nabi apa? Iya, Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah seorang nabi yang baik, ya. Dia Yeremia dipakai Tuhan. Ya, adik-adik, Yeremia itu adalah nabi yang baik. Yeremia dipakai Tuhan sehingga dia bermimpi ya Allah akan menjanjikan seorang anak akan lahir dari keturunan Daud, yaitu Yesus. Nah, apa yang mau disampaikan nats ini kepada anak-anak sekolah minggu? Dengar dulu ya cerita Inang ya. Ada seorang anak yang bernama Tia. Adik-adik, ada yang nama Tia di sini? Iya, oke. Tia, dia anak yang rajin, ya. Dia anak yang rajin dan dia juga anak yang baik. Dan Tia juga selalu menuruti kata-kata orang tua di rumah. Nah, satu ketika, ya, Tia belajar online seperti adik-adik semua. Seperti adik-adik belajar dari online semuanya belajar, ada bahasa Inggris, ada IPA, ya belajar tematik, itu juga yang dialami dengan Tia. Nah, bagaimana ceritanya?
ikuti ya adik-adik ya. Tia kenalan dulu ya. Hai teman-teman, aku Tia loh. Aku seorang pelajar. Teman-teman mau kan dengar ceritaku? Nah, begini ceritanya. Ih, tiap hari online terus. Di sini, terus duduk. Lihat lagi HP, lihat lagi laptop. Duh, gimana nih ya? Gimana nih? Kok nggak bisa ya? Nggak bisa nih. Kok nggak bisa? Gimana ya? Teacher. Kok nggak bisa teacher? Ih, mana ya? Ih, teacher. Ih, kok nggak ada yang dengar ya? Aku tadi udah panggil teacher, nggak ada yang dengar. Gimana ya teacher ini? Teacher. Ih, bisa. Nah, adik-adik, kemudian Tianya marah-marah sama teacher karena dia nggak bisa mengerjakan tugas yang diberikan teacher melalui online. Sehingga dia marah-marah sama teachernya. Nah, kemudian ibunya mendengar dari dapur. Kenapa Tia? Mama lihat kamu belajar kok teriak-teriak. Kenapa ya nak? Ih mama, tahu nggak mama? Ih teacherku nggak mau dipanggil-panggil. Ih aku nggak suka sama teacher. Kan dia belajar online. Tentu teacher nggak langsung menjawab nak. Apa yang kamu katakan tadi? Nah, jadi kamu nggak boleh begitu. Ih, mama selalu membela teacher. Tidak, ya. Nah, kemudian Tianya pun menyadari apa yang dibilang oleh mama. Lalu, mama katakan, Tia, kalau kamu mau jadi anak yang pintar, jangan marah-marah di online ya. Tapi kamu harus belajar. Kamu harus belajar nak. Nanti satu saat kita pergi ke sekolah. Tanya, sudah benar nggak yang dikerjakan Tia? Oh, iya juga ya mama. Nanti deh Tia belajar. Mama, kalau Tia udah belajar dapat nilai 100. Mama mau nggak kasih hadiah? Boleh. Mama janji ya, janji beliin HP. Udah deh, mama pergi dulu ya. Nah, kemudian mamanya pergi, adik-adik semuanya. Nah, kemudian apa yang terjadi adik-adik? Dia belajar dengan segiat-giatnya, belajar membuka buku, dan akhirnya dia mendapat nilai 100. Ya, semuanya nilainya 100. Kemudian dia katakan sama mamanya, Mama, ih, Mama, sini. Kemudian mamanya datang, ada apa nak? Kok panggil mama seperti itu? Ih, nggak tahu ya, dia dapat nilai 100. Oh iya, mana janji mama? Ih, janjinya mana? Beliin aku HP, mana janjinya? Lihat ya, mama hanya bisa membelikan es krim. Mama sudah beli es krim, mama udah buat di kulkas. Ih, mama janji. Mama nggak bener. Ih, dia geram melihat mamanya karena mamanya berjanji, ya. Nah, tapi janji mama hanya membelikan es krim dan dia marah-marah. Kemudian dia kesel nengok mama. Ya, demikian ya cerita ini anak-anak ya. Nah, apa yang mau kita dapat dari cerita ini anak-anak sekolah minggu? Ini berbicara tentang bagaimana seorang anak
kepada orang tuanya bahwa anak ini giat belajar dan meminta janji kepada orang tua. Pasti anak-anak tahu janji harus ditepati. Ya, pasti adik-adik juga sering berjanji sama teman dan yang lainnya. Ya, kalau tidak ditepati kita bisa marah-marah, bahkan kita bisa mencemooh. Ya, bahkan kita bisa gak teman, musuh. Janjinya gak ditepati, gak mau teman. Ya, sering kita berbicara seperti itu. Nah, adik-adik ya, tetapi dalam cerita tadi mau dikatakan bahwa janji manusia tidak seperti janjinya Tuhan. Ya, janji manusia bisa saja tidak tepat, tapi janji Tuhan itu tepat. Janji Tuhan itu nyata. Ya, kalau janji manusia mungkin mamanya Tia pada saat itu tidak ada uangnya membeli HP. Sehingga dia hanya bisa membeli 1 es krim. Tetapi Tia di akhir ceritanya, Tia mau menerima. Dia berkata, ya Tuhan, kalau mama tidak bisa beli hari ini, mungkin di berikutnya, hari-hari berikutnya bisa membeli. Jadi dia boleh katakan, ya, nanti kan bisa lagi dibeli mama. Yang jelas aku berusaha. Nah, adik-adik juga seperti itu. Nah, firman Tuhan ini mengajak kita anak-anak sekolah minggu. Yang pertama, anak sekolah minggu dilahirkan harus mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, bahwa anak sekolah minggu ya janji, ya. Enggak boleh bohong, jangan suka marah terus, jangan merasa ya sudah hebat, jangan merasa ya, oh aku yang paling bisa, kamu enggak. Dan jangan juga membenci. Itu yang mau diajarkan kepada kita di sini ya, adik-adik. Dan yang ketiga, bahwa anak sekolah minggu dilahirkan ke dunia ini untuk ya membawa keselamatan. Untuk membawa keselamatan. Yang tersampai kepada kita supaya apa anak-anak? Bagaimana caranya membawa keselamatan? Bahwa kita harus yang pertama berbuat baik. Kita buang kejahatan-kejahatan kita. Tapi mari kita berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tua, kakak, abang, teman-teman. Ya, dimanapun kau berada, berbuat yang baik. Yang kedua, ya, dikatakan juga kita harus membaca firman. Bagaimana kita berbuat yang baik kalau kita sendiri pun gak pernah membaca firman. Jadi kalau kita membaca firman, maka kita dituntun untuk bisa berbuat baik. Ya adik-adik ya, tetap membaca firman. Kemudian mau dengar-dengaran kepada orang tua. Ya adik-adik ya, jangan sampai kita membenci orang tua. Jangan sampai kita memusuhi orang tua. Itu tidak bisa ya adik-adik semua ya. Tapi kita harus dengar-dengaran kepada orang tua. Kemudian ya, jangan main HP terus. Adik-adik sekolah minggu memang kita belajar online. Tapi habis belajar simpan HP-nya. Kasih lagi sama mama. Jangan kita jadi habis belajar main online terus. Akan merugikan diri kita sendiri. Ya adik-adik ya. Jadi kalau kita sudah siap belajar, kasih sama mama. Mama, papa, ini handphonenya sudah siap belajar. Bagaimana respon orang tua? Ih, anakku ini senang kali aku lihat dicium. Mak dicium ininya ya. Mau kan adik-adik sekolah minggu digituin mamanya? Iya, jadi kita harus seperti itu ya adik-adik ya. Jadi kita harus belajar simpan HP-nya. Jangan main HP dan jangan main game. Dan yang kemudian lagi, tetaplah kita berbuat baik kepada orang tua kita. Ya adik-adik semuanya. Nah kemudian kelahiran Yesus ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Dia adalah dari keturunan Daud. Nah dia datang untuk kita adik-adik semua. Untuk adik-adik semua dia datang. Ya, memberi keadilan itu. Nah, jadi adik-adik mulai sekarang ketika orang tua kita belum bisa dijanjikan membeli sesuatu, kita belum bisa diberikan, ingat,
Jangan sampai kita marah dan menghukum orang tua. Karena Tuhan Yesus tidak suka sama orang seperti itu. Tapi bagaimana? Karena janji manusia tidak seperti janjinya Tuhan. Janji manusia bisa hari ini belum bisa ditepati. Tapi mungkin kalau sudah ada rezeki besok bisa dibelikan. Ya adik-adik ya, jadi diminta kepada kita semuanya supaya kita berpengharapan kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan lah datang ke dunia, Dia lahir untuk kita. Ya, mari kita sambut. Bentar lagi kita akan merayakan Natal. Jadi adik-adik, ya, mari kita sambut bayi Natal itu yang menjadi keadilan itu. Ya, adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik semuanya, ya, yuk kita berbuat baik. Ya, berbuat yang baik. Ya, melakukan hal yang baik. Jangan berbohong. Ya, jangan berbohong. Tidak boleh berbohong. Tapi yuk kita melakukan yang baik. Ya, adik-adik semuanya. Nah, kemudian untuk tugas kita sampai demikian firman Tuhan untuk tugas kita. Nah, tunas keadilan itu dilambangkan inang adalah pohon Natal. Ya, karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Jadi seperti pohon ini. Ya, pohon Natal. Nah, untuk adik-adik kelas besar dan kelas tengah membuat pohon Natal. Nanti kirim videonya pohon Natal seperti yang dibuat Inang David ya. Bintangnya terserah warna apa, tapi kalau pohonnya tetap warna hijau. Ya. Nah, untuk adik-adik kami yang kelas kecil, ya, mewarnai pohon Natal ini. Warnai pohon Natal ini. Ya, nanti bilang mama ya, adik-adik ya, untuk dibantu membuat pohon Natal, kemudian diwarnai. Nanti videonya kirim pohon Natal. Ya, adik-adik ya. Mari kita sambut bayi Yesus, ya, yang akan datang ke dunia ini, ya, untuk menyelamatkan kita. Karena janji Tuhan itu pasti. Mari kita ingat ya adik-adik bahwa janji Tuhan itu pasti nyata dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan di saat pagi ini karena kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh kami pakai dalam hidup kami. Kami boleh membuang segala kejahatan kami, membuang hal-hal yang buruk dalam hidup kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang mengasihi. Karena kami tahu Engkau datang untuk kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami supaya kami menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua kami. Dan biarlah kiranya Engkau senantiasa memberkati kami semuanya. Dan biarlah firman ini senantiasa hadir dalam hidup kami karena Engkau hadir di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa kami. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita angkat satu pujian. Kidung Jemaat nomor 440.
ayat firman Tuhan untuk persembahan dari 1 Tawarik 29 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan kita. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk lawatan Tuhan melalui ibadah kami sekolah minggu di tempat ini. Kami bersyukur telah memuliakan nama Tuhan, bahkan telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang sudah kami lakukan di pagi ini, berkatilah itu, supaya itu boleh menjadi terbaik dalam hidup kami melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu, supaya Tuhan berkati. Jikalau ada mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dan jikalau saat ini belum datang untuk mendengarkan ibadah online, kami percaya di minggu yang akan datang Tuhan hantarkan mereka untuk mendengarkan ibadah online ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua anak sekolah minggu, supaya Engkau berkati melalui pekerjaan mereka. Bahkan juga tuntun orang tua Tuhan untuk membawa anak-anak ibadah online ini Tuhan. Sehingga semakin hari ibadah online sekolah minggu semakin hari semakin terbukti bahwa Yesus hadir dalam hidup mereka. Untuk itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkati orang tua jikalau ada yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, di minggu yang akan datang mereka boleh bersuka cita memuliakan Tuhan. Bahkan juga jikalau ada orang tua yang belum mendapat pekerjaan sampai saat ini Tuhan, kami percaya tangan Tuhan akan menolong mereka, membukakan pekerjaan sehingga mereka boleh bekerja sesuai dengan keahliannya. Bahkan juga mereka boleh bersuka cita dan mengembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu kami yang berulang tahun di minggu ini Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Panjang umur, kesehatan Kau limpah-limpahkan buat mereka. Menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Dan berkati studi mereka Tuhan, yang sebentar lagi akan ujian Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kecerdasan. Bahkan juga mereka boleh menjawab setiap ujian mereka, sehingga orang tua boleh bersuka cita. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk persembahan kami yang sudah kami berikan hari ini Tuhan. Kami percaya setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, Engkau berkati berlipat kali ganda Tuhan. Dan kami percaya untuk anak-anak kami yang belum dapat memberikan, kami percaya Tuhan akan persiapkan mereka untuk memberikannya. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati semua yang ambil bagian dalam ibadah online kami ini Tuhan. Berkati tim musik kami, berkati peralatan kami. Biarlah semua itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami. Dan kami percaya Engkau memberkati kami semua guru-guru sekolah minggu. Dan biarlah kiranya hikmat Tuhan turun atas kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi siapapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Sempurnakanlah ya Tuhan doa kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Mari adik-adik sekolah minggu kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Untuk hari ini kita tidak ada ayat hafalan karena kita mau menghafal liturgi kita. Ya adik-adik, untuk Natal kita. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Yesus